Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Purwitono. Saya dari SDN Kapas, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri. Saya CGP Angkatan 7. Di sini saya bertindak sebagai observer dan teman saya. Saya Anis Yunarni dari SDN Kuik 2, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, CGP Angkatan 7. Di sini saya bertindak sebagai coach. Perkenalkan, saya Rida Ristasari dari SDN Kuik 1, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri. Saya CGP Angkatan 7. Kali ini saya bertindak sebagai coach. Selamat menyaksikan. Iya, baik Bu Anis, sebelum kita melaksanakan praktek coaching, saya akan menanyakan beberapa hal, yaitu tentang rubrik penilaian. Yang pertama, rubrik penilaian percakapan coaching seperti apa? Nanti rubrik penilaian coaching ini saya ingin melakukan sesuai dengan alur perintah, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan juga rencana aksi dan juga tanggung jawab. Ya. Untuk yang kedua, kompetensi coaching apa yang diinginkan atau yang ingin dikembangkan oleh Bu Anis? Kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan yaitu satu, tentang kehadiran penuh. Jadi antara saya dan dia itu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Untuk yang ketiga, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Anis? Saya ingin secara spesifik mengobservasi tentang pengajuan pertanyaan berbobot. Ya. Yang keempat, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa, Bu Anis? Indikator yang ingin saya capai nanti yaitu coach ini dapat menemukan ide-ide baru dari permasalahan yang sedang dia hadapi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti. Terima kasih Bu Anis. Nanti kita ketemu lagi setelah coaching. Ya, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Bu Anis. Silakan duduk, sudah, nggak usah takut. Sini, Ibu ingin bicara. Ya, Bu. Saya minta maaf ya, Bu. Saya salah. Ya, Ibu tahu. Kamu melakukan ini semua pasti ada alasannya. Nah, makanya Ibu panggil kamu. Ibu pengen ngobrol sama kamu. Coba ingin kamu mencurahkan semua perasaan kamu. Tidak apa-apa, nggak usah takut ya. Iya, Bu. Tapi maaf ya, nanti kalau ngobrolnya agak lama. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Gini ya, kalau boleh tahu nih, alasan kamu mencontek itu kenapa? Bu, saya Tidak apa-apa, tidak usah takut. Ibu nggak akan marah dan juga tidak akan menghukummu. Bicara saja. Saya itu takut, Bu. Saya itu takut kalau saya tidak dapat nilai yang bagus. Saya takut kalau nilai saya jelek. Saya itu selalu pengen dapat nilai yang bagus. Tapi kalau saya mengerjakan soal, saya tuh suka nggak pede gitu loh, Bu. Saya nggak yakin jawaban saya itu betul apa salah yang saya tulis. Jadi saya tuh bikin contekan. Kalau saya nyontek itu kan jawabannya pasti betul ya, Bu ya, sesuai dengan yang saya buat. Jadi saya pengennya nilainya bagus sehingga saya nyontek. Oh begitu ceritanya. Makanya Ibu panggil kamu. Ibu itu pengen ngobrol sama kamu, Kak. Karena kalau saya lihat kamu itu bukan tipe anak yang malas. Saya pikir kamu itu anak yang rajin belajar dan kamu juga pintar sebetulnya. Tapi kenapa ya kok kamu melakukan itu? Sebetulnya Ibu sudah bertanya-tanya tentang itu. Ternyata begitu alasannya.
Iya Bu, sebenarnya tuh saya pengen sekali mengutarakan isi hati saya, tapi saya tuh bingung Bu. Saya tuh bingung, saya takut, nggak tahu caranya mengutarakannya itu seperti apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu ceritakan semua unek-unek kamu, isi hati kamu. Ceritakan semuanya ke ibu. Ibu siap mendengarkan. Nggak apa-apa ya Bu ya kalau saya cerita. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Keluarkan saja semua unek-unek kamu ya. Saya dimarahi apa tidak Bu nanti? Tidak, kan sudah ibu katakan tadi. Kalau Bu Anis tidak akan memarahi dan tidak akan menghukum. Kita ini kan hanya ngobrol-ngobrol saja ya kan? Iya Bu, makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Nah, nanti setelah kamu utarakan semua isi hati kamu, unek-unek kamu, terus pikiran-pikiran kamu itu nanti, kira-kira kamu ingin dapat apa dari obrolan kita nanti? Saya tuh pengen dapat itu loh Bu, saya pengen dapat jalan keluar dari masalah saya, supaya saya tuh tidak takut lagi kalau mau ujian, supaya saya bisa dapat nilai dari hasil saya sendiri itu loh Bu. Baiklah. Nah, sekarang ibu ingin tanya ke kamu nih ya. Menurut kamu, hal apa yang membuat kamu itu kok bisa melakukan hal yang curang tadi, nyontek tadi lo ya? Saya tuh takut Bu, kalau dapat nilai jelek. Kalau saya dapat nilai jelek, nanti saya dimarahi sama ibu. Ibu itu selalu pengen kalau saya dapat nilai 100. Gitu. Walaupun saya dapat nilai 90, ibu tuh belum puas Bu. Pengennya saya dapat nilai yang bagus 100. Gitu. Saya jadi sedih. Nah, supaya dapat nilai yang bagus dan tidak dimarahi ibu, saya jadi nyontek. Karena kalau saya usaha sendiri, saya nggak yakin saya bisa mengerjakan betul apa tidak. Saya kadang merasa was-was. Itu jawaban saya sudah betul atau belum ya Bu ya? Oh, begitu rupanya. Nah, menurut kamu nih ya, hal apa yang kira-kira membuat kamu itu lebih percaya diri? Jadi saat menyelesaikan ulangan itu kamu bisa yakin, oh ini loh jawaban saya sudah betul. Nah, hal apa kira-kira? Apa ya Bu ya? Mungkin apa saya harus lebih giat belajar lagi ya Bu ya, supaya saya tuh benar-benar paham dengan apa yang saya pelajari. Kalau saya paham kan nanti saya bisa yakin dengan jawaban saya. Kalau saya yakin, terus saya sudah belajar dengan giat, nanti kan nilai saya bisa bagus Bu. Ya. Kalau nilai saya bagus kan tidak dimarahi ibu lagi. Betul. Bagus, saya setuju dengan kamu. Jadi kamu harus selalu yakin kalau kamu pasti bisa melakukan semua itu dan kamu pasti bisa mendapatkan nilai yang bagus. Dan saya yakin dengan belajar giat itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri kamu akan pertanyaan-pertanyaan ataupun permasalahan dari yang sedang kamu hadapi ini. Iya Bu. Sebenarnya akhir-akhir ini tuh saya tuh agak malas belajar Bu. Loh, kenapa? Karena ibu saya tuh selalu marah-marah. Kalau saya nilainya nggak sempurna, tidak 100, saya tuh sering dimarahi Bu. Padahal ulangan saya tuh sebenarnya juga tergolong bagus loh Bu, nggak jelek-jelek amat. Saya juga nggak pernah remedi. Gitu. Walaupun saya sudah dapat 80, 90, ibu saya tuh pengennya 100, sehingga sering memarahi saya. Saya kan jadi kesel Bu, saya kan sudah berusaha, sudah belajar, tapi kalau nggak dapat 100 itu ibu selalu marah-marah. Terus kemarin itu akhirnya saya nyoba nyontek Bu. Iya, terus? Ternyata kalau sudah nyontek itu betul nilai saya 100 seperti yang diinginkan ibu. Sehingga sampai rumah tuh saya tunjukkan hasil ulangannya, saya tidak dimarahi lagi Bu. Begitu. Iya. Tenang ya, kalau sudah nggak dimarahi tenang ya. Tenang Bu. Oh,
Tapi tahukah kamu hal yang kamu lakukan itu salah? Iya Bu, sebenarnya saya tuh juga tahu Bu. Saya setiap nyontek itu hati saya tuh juga nggak tenang Bu. Saya apa ya Bu, deg-degan gitu loh Bu. Tangan saya berkeringat, terus saya merasa gemetar Bu, merasa was-was, takut nanti teman-teman tahu, takut Bu Anis tahu apa yang saya lakukan. Tapi kan saya seperti itu supaya tidak dimarahi ibu tuh, supaya nilai saya bagus. Ya. Ibu tahu tentang hal itu, nggih. Kalau menyontek sebetulnya juga apa ya, membuat hati kita juga tidak tenang. Tetapi dengan seperti itu kamu jadi tidak dimarahi ibumu, betul itu. Nah, saya yakin sebetulnya hati nurani kamu itu juga menolak ya apa yang sedang kamu lakukan. Tetapi kayaknya ketakutanmu itu lebih besar daripada penolakan kamu. Iya Bu, betul. Jadi sekarang kira-kira nih, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Biar hatimu itu jadi tenang, terus hilang juga rasa ketakutan yang ada pada diri kamu. Sebenarnya saya tuh pengen Bu ngajak ibu itu ngobrol, supaya itu Bu, supaya ibu tidak menuntut saya dapat nilai 100 terus. Saya pengen bilang ke ibu supaya apapun nilai yang saya dapatkan nanti, ibu tetap menyayangi saya. Jadi tidak harus nilai saya 100 Bu. Saya pengennya ngomong itu ke ibu. Bagus sekali. Cobalah berbicara dengan orang tuamu itu, tapi pelan-pelan ya, jangan pakai emosi, nggak usah pakai emosi. Saya yakin nanti orang tuamu juga mengerti. Dan coba dirayu-rayu. Nah, dikeluarkan jurus-jurus jitunya untuk apa? Untuk merayu orang tuamu agar orang tuamu itu mau mendengarkan keluh kesah kamu. Iya Bu, nanti di rumah akan saya coba. Baiklah, kita kan sudah ngobrol lama sekali. Nah, sekarang apa yang kamu dapatkan dari obrolan yang kita lakukan tadi? Dari obrolan dengan Bu Anis hari ini, sepertinya saya sudah menemukan solusi dari masalah saya Bu. Saya menjadi punya jalan keluar gitu loh Bu, untuk apa ya, berbicara dengan ibu supaya saya lebih dihargai, berapapun nilai saya. Terus saya juga mau lebih giat belajar supaya saya yakin dengan kemampuan saya tanpa mencontek. Bagus itu. Nah, sekarang komitmen apa yang kamu akan kamu laksanakan terhadap rencana-rencana tadi? Saya nanti akan mencoba berbicara dengan ibu, dan tentunya saya akan belajar lebih giat lagi Bu Anis. Bagus sekali. Nah, kira-kira kapan kamu akan melaksanakan rencana itu? Saya pengennya secepatnya ya Bu. Kalau bisa nanti setelah pulang sekolah ya Bu ya, saya akan mencoba bicara dengan ibu. Dan saya juga mau berjanji Bu, akan belajar lebih giat lagi. Saya juga nggak mau nyontek lagi ya Bu. Wah, hebat sekali kamu ya. Iya Bu, saya tidak ingin rasa ketakutan ini melanda saya terus menerus. Saya tidak mau dihantui rasa takut terus-terusan Bu. Bagus, kamu itu memang anak hebat. Nah, terima kasih ya Bu ya, Anis. sama-sama. Terima kasih sudah membantu saya mencari solusi ya Bu Anis. Ya, sama-sama. Semoga apa yang kamu rencanakan bisa terlaksana dan berhasil. Ya Bu. Nah, mungkin minggu depan kita akan ngobrol lagi seperti ini ya. Saya ingin tahu hasil dari rencana kamu tadi. Ya, Terima kasih sudah mau berkeluh kesah terhadap ibu. Terima kasih ya. Terima kasih Bu mau mendengarkan saya. Sama-sama. Buat
Baik Bu Anis, setelah melakukan praktek coaching tadi, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi? Setelah saya melakukan coaching tadi Pak, semua saya lihat, saya dengarkan dan saya amati itu dia coach sudah melakukan semua sesuai dengan alur tempa, yaitu dari menanyakan tujuan, dia sudah melakukannya, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian juga rencana aksi yang akan dilakukan dari solusi-solusi yang dia dapatkan, kemudian juga tanggung jawabnya sudah terlihat dari sana. Baik. Ya, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, Coach sudah memberikan pertanyaan berbobot tadi Bu ya, pada Puji, sehingga Puji menemukan ide-ide baru permasalahan yang dihadapi pada saat itu. Ya. Baik, sekarang pertanyaan terakhir Bu Anis, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi? Saya ingin mengembangkan yaitu mendengarkan aktif, sehingga saya ini dapat memberikan pertanyaan lanjutan untuk coach itu berdasarkan jawaban-jawaban coach yang selain itu juga saya ingin mengembangkan ekspresi dan juga gestur tubuh saat melakukan percakapan coaching tadi. Nah, dapat berjalan dalam suasana yang nyaman tanpa ada rasa tekanan dari saya. Jadi saya inginnya coach merasa nyaman pada saat saya mengajukan pertanyaan, sehingga dia merasa nyaman dan tidak merasa dipaksa, gitu Pak. Ya. Nah, terima kasih Bu Anis waktu yang diberikan, semoga bermanfaat. Sama Pak.